kasih Bapa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita waktu, kesempatan yang baik untuk memulai tahun yang baru, tahun 2021. Dan kita bersyukur mampu melewati tahun yang lalu. Saudaraku dikasihi Tuhan, dan hari ini mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, Tuhan ajarkan buat kita semuanya. Mari kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-85. Mazmur pasal yang ke-85 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-85 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-85 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2, 3. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Sekarang kita baca bersama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-57. Yesaya pasal yang ke-57, kita akan baca ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-57 kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15, kita baca bersama. 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam Mazmur pasal 85 kita membaca bersama sebuah doa, sebuah kerinduan pemazmur. Dikatakan agar Tuhan boleh, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Apakah Tuhan tidak mau membangkitkan kami kembali? Apakah Tuhan tidak mau memulihkan kami kembali? Dan kemudian saudaraku, kalau dalam Yesaya pasal yang ke-8 pasal 57 ayat 15 tadi dikatakan bahwa Tuhan bertata di tempat yang maha tinggi, tetapi Dia hadir dan tinggal bersama-sama orang yang rendah hati dan remuk hatinya. Dan Dia membangkitkan, menghidupkan semangat, memperbaharui kehidupan orang yang percaya di dalam Allah kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, yang menarik saudaraku, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, baik Yesaya 57 ayat 15 maupun Yesaya Mazmur pasal 85, kalau kita membaca, kita bandingkan dalam terjemahan NIV atau bahasa Inggris, itu menghidupkan kembali, itu menggunakan kata revive, membangkitkan, memulihkan. Dan kalau kita memperhatikan kata itu seringkali juga digunakan di antara orang-orang percaya dengan kata revival, kebangunan rohani, kebangkitan, menghidupkan kembali. Dan kalau dari bahasa Ibrani digunakan kata caya yang berarti menghidupkan kembali, memulihkan kesadaran, kemudian memulihkan ke kondisi sebelumnya, bangkit kembali, bangun kembali. Saudaraku dikasihi Tuhan, dan pemazmur berdoa kepada Tuhan, Tuhan apakah Engkau tidak menghidupkan kami kembali? Sebuah doa, sebuah permohonan yang saya percaya ini perlu kita naikkan, di mana saudara dan saya mampu melewati tahun yang lalu, dan saatnya di tahun yang baru ini kita kembali minta pertolongan Tuhan, membangunkan semangat kita kembali, memulihkan semangat kita kembali, memulihkan kesadaran kita kembali, baik kepada Tuhan atau sesuatu yang saudara dan saya mesti bangun dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, jadi ketika kita sudah mulai bangun, kita mulai bangkit, ini juga berarti kita bertumbuh
mampu kembali memperbaharui dalam hidup kita dari hari-hari yang akan datang. Apa yang sudah mungkin waktu-waktu yang lalu rusak, yang terjadi sewaktu-waktu yang lalu yang gagal, ini saatnya saudara dan saya membangun kembali, memperbaharui kembali. Saudaraku dikasih Tuhan, Mazmur 143 ayat 11 juga mencatat, saudaraku. Coba kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 143 ayat yang ke-11. Pemazmur berdoa agar Tuhan menghidupkan kembali dirinya, saudaraku. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita baca Mazmur 143 ayat yang ke-11, 2, 3. Hidupkanlah aku oleh karena namamu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, permohonan pemazmur kembali dikatakan, hidupkanlah aku Tuhan. Revive me, bangkitkan aku Tuhan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kemudian di sana dikatakan, keluarkan jiwaku dari dalam kesesakan. Kita keluar tahun 2020 dari skala kesesakan, dari skala tekanan. Ini waktunya untuk kembali saudara dan saya bangkit, dan Allah yang menolong saudara. Sekali lagi, sumber pertolongan kita, sumber kebangunan, sumber pemulihan itu hanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu saudaraku, kalau saudara memperhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, coba kita lihat bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ini adalah peristiwa ketika Elia berdoa buat seorang anak yang mengalami kematian. Dan ini adalah seperti kita keluar dari kesesakan kita, saudaraku. Kita keluar dan sekarang di tahun yang baru ini. Mari kita baca bersama-sama, saudaraku, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan baca saja, boleh kita baca ayat 21 dan 22. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 21 dan 22. 2, 3. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Yang percaya katakan amin. Sehingga tahun ini saudara dan saya hidup kembali, kita mulai kembali, kita bangkit kembali. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya mengerti kondisi ini, kalau kita boleh katakan biarlah tahun ini menjadi tahun kebangkitan buat saudara dan saya. Kalau dalam bahasa yang lain, kebangunan itu sedang terjadi dan saudara dan saya mengambilnya. Bapak Ibu, rekan-rekan orang-orang dunia di bidang usaha, di dunia perekonomian Indonesia, mengangkat sebuah tema dalam sebuah seminar, Revive to Survive, bangkit untuk bertahan. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk bisa melewati semuanya itu, mau tidak mau saudara dan saya mulai. Kalau dunia mau mengambil waktu untuk bangkit, apalagi saudara dan saya sebagai orang percaya mau memiliki Allah sumber kebangkitan itu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, saya yakin saudara dan saya tahu bahwa Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Memang itu berkaitan dengan hal perkara rohani tentang memulihkan, membangunkan saudara dan saya dari kematian untuk mengalami hidup yang kekal. Tapi saya percaya saudaraku, Allah kita juga adalah Allah sumber kebangkitan itu. Sehingga Mazmur 143 tadi, dia berdoa agar Tuhan menghidupkan kita kembali, membangunkan kita kembali, memulihkan kita kembali. Kalau dalam bidang yang lain saudara pernah mendengar istilah revitalisasi, memulihkan, membongkar kembali, membangun kembali, memperbaiki kembali. Dan saya percaya inilah saatnya gereja Tuhan juga menangkap hal seperti itu. Saudara dan saya tidak boleh, oleh karena itu saudaraku, saudara dan saya tidak boleh menyerah dari segala keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 6 saudaraku, dia mengingatkan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, coba kita baca bersama-sama. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kita baca bersama, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paulus mengingatkan agar saudara dan saya tidak menjadi lemah. Saudara dan saya akan menuai ketika saudara dan saya tetap kuat. Yang percaya katakan amin. Tidak menyerah. Bapak Ibu, kata-kata ini sepertinya sebuah penyerahan, tapi menurut saya dia menyerah yang konyol. Kita sering mendengar berkata, kalau mati matilah, kalau hidup hiduplah. Sehingga hidupnya jadi sembarangan. Saudaraku, kalau bangkrutlah, kalau untunglah. Saya percaya mental kita bukan mental menyerah seperti itu. Kita percaya mental kita lebih dari para pemenang. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu saudaraku, saudara dan saya tidak boleh menjadi lelah dan tidak boleh menyerah, tidak boleh menjadi lemah. Dan saya yakin ketika saudara dan saya bangkit hari-hari ini, saudara dan saya sudah melewati segala tekanan, maka tahun ini saudara dan saya tidak boleh menyerah. Yang percaya katakan amin. Katakan sebelah kiri kanan saudara, tidak boleh menyerah. 2, 3. Amin. Tidak boleh menyerah dengan perubahan yang harus terjadi dalam hidup kita. Keluarga kita harus dipulihkan, ya. Usaha kita dipulihkan kembali. Pelayanan kita dipulihkan kembali. Dan para pelayan Tuhan gereja ini pun harus mulai memikirkan ulang di tahun ini untuk bergerak dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, tidak lagi seperti waktu yang lalu. Dan saya yakin ini saatnya. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, jujur hampir semua orang sekarang sempat tidak tahu arah apa yang dilakukan. Gereja Tuhan beberapa hamba-hamba juga tidak tahu apa yang mesti dikerjakan dalam pelayanan. Tapi sekali lagi saudaraku, ini waktunya saudara dan saya revive untuk bangkit, tidak menyerah. Nah saudaraku dikasih Tuhan, coba baca lagi saudaraku, peringatan agar saudara dan saya tidak menyerah. Dalam hal ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk tidak jemu-jemu juga berbuat baik. Coba kita baca bersama-sama saudaraku. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Dalam sisi ini, Paulus mengingatkan untuk tidak jemu-jemu, tidak menyerah, tidak berhenti saudaraku. Mari kita baca bersama-sama. 2 Tesalonika pasal 3, 13, 2, 3. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Yang percaya katakan amin. Jadi kita saudara dan saya diperingatkan untuk tidak menjadi lelah, tidak menjadi lemah, dan tidak menyerah. Dan saya yakin saudaraku, sekalipun berbagai macam tantangan dan rintangan, kita akan mampu melewatinya. Demikian juga saudara dan saya mesti bangkit dari keterikatan kita dari segala kuasa kegelapan, kuasa dosa, dan bukan bahkan menghancurkan jiwa kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca saat ini dalam Sefanya pasal 1 ayat 12. Ini orang yang pasif, orang yang tidak punya pengharapan. Mari kita lihat baca bersama-sama saudaraku. Sefanya 1 ayat 12, 2, 3. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ini adalah orang yang suam-suam kuku. Orang yang tidak mau berubah dan apa terus berjalan begitu saja, suam-suam kuku. Rohaninya enggak panas, rohaninya enggak dingin. Dia menganggap Tuhan itu enggak ada, apatis. Tuhan enggak berbuat baik, Tuhan enggak berbuat jahat. Tapi kita tahu persis bahwa orang-orang yang bangkit, orang-orang yang mengerti Tuhan adalah segala-galanya, maka Tuhan selalu merancangkan dan berbuat sesuatu yang paling baik buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, saya kemarin mendengar sebuah kesaksian dari salah satu saudara kita karena kematian omanya. Tapi dia memberikan sambutan yang menurut saya sangat-sangat luar biasa.
Seorang anak muda dia berkata begini, hari ini adalah hari ulang tahun Oma sebenarnya, tapi hari ini Oma harus dimakamkan. Tapi saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kami dan juga buat Oma. Saudaraku, perhatikan ini. Sesuatu bagi orang yang percaya, apapun yang terjadi dia akan bisa tahu dan lihat bagaimana Allah itu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Sehingga pujian kita tadi naik pujian, Allah itu baik. Allah itu baik. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu saudaraku, karena Allah kita adalah sumber satu-satunya kebangunan rohani ini, kebangkitan saudara dalam segala sisi dan segala bidang, maka ini saatnya saudara dan saya tetap kembali fokus kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Satu ayat lagi saudaraku, kita baca dalam Mazmur pasal 138 tadi. Mazmur pasal 138 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat 7 dan ayat 8. Tuhan itu adalah sumber kebangunan, sumber kebangkitan dalam hidup kita, dari segala bidang dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 138 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 2, 3. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tanganmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Daud mengerti dengan baik Allah Tuhannya adalah sumber kebangkitan. Sehingga dalam kesesakan dia yakin, dia tahu bahwa dia yang mempertahankan, Allah yang mempertahankan hidupnya. Allah yang menyelamatkan Daud dari segala kesesakan. Dan saudara dikasih Tuhan, dan biarlah saudara dan saya kembali fokus mengarahkan sumber kebangkitan kita hanya di dalam Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita. Saudaraku, mari kita perhatikan kembali dan serahkan keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Saudara bersyukur bahwa bagian dari saudara, mungkin pekerjaan usaha saudara berjalan dengan baik. Saudara bersyukur kalau saudara melewati masa-masa sukar waktu-waktu yang lalu. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan saya bersyukur memasuki bulan-bulan September, rekan-rekan boleh memberikan kesaksian yang baik. Puji Tuhan Pak, kita mampu melewati dan sekarang sudah mulai bisa survive kembali. Dan saya percaya saudaraku, apa yang Tuhan sudah kerjakan akan terus dikerjakan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak.